Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham SPDI, guru SD Impres Belang, Kelurahan Bontosunggu, Kabupaten Bantai, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti PTG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Ahmad Gorontalo Angkatan 1. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober pukul 08.00 tahun 2024, pada tahap uji kinerja saya akan melakukan video praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi pelafalan surat Ad-Duha, terjemahan, dan isi kandungannya. Saya akan melaksanakan tugas video praktek pembelajaran. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini? Baik. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini anak-anakku antusias sekali saya lihat, karena hari ini Al-Ustaz akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, saya akan mempersilahkan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Siap untuk belajar? Siap. Nasta'id kiamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan pembacaan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqni fahman ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan bacaan surah-surah pendek, beberapa surah saja. Yang pertama surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Satu surah lagi, surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Tepuk-tepuk anak soleh. Semangat. Anak soleh, Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, guru-guru
dipatuhi, cinta Islam sampai mati. Musuhku setan, saudaraku Muslim, kitabku Al-Quran, nabiku Muhammad. La ilaha. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya akan absen dulu anak-anakku ya. Yang pertama, Albi, Nabil. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi pembelajaran ya. Namun sebelum itu saya tanya dulu anak-anakku, masih diingat materi yang lalu? Masih diingat? Iya. Materi yang lalu apa itu kan? Iya, materi yang lalu toleransi beragama. Alhamdulillah masih diingat. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kita akan masuk pada materi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah mampu memahami surah Wadduha, isi kandungannya dan terjemahannya. Ya, coba diperhatikan. Coba semua pandang ke depan. Ya. Di gambar ini ya terdapat pada surah apa? Iya, surah Wadduha. Jadi surah Wadduha ayat 1 sampai berapa? Iya, ayat 1 sampai 11. Sebelum kita lanjut dari arti, kita akan melafalkan surah Wadduha secara talqin dan benar. Jadi perhatikan, ya, mengulang-ulang surah Wadduha secara tartil dan benar. Nah, coba kita mulai dari basmalah sampai ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duha Wadduha. wal laili idza saja. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah melafalkan secara talqin dan benar. Ya, kita akan melanjutkan kelompok sesur ya. Baca ayat 1, 2 dan 3. Coba. Abata. Ya, langsung saja dibaca ayat pertama. Semangat. Iya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Ayat 4 dan 5 yang mana? Wala sawfi qorob alam yajid. Iya, tepuk tangan dulu. Lanjut dari kelompok 3, ayat 6 sampai 8. Coba, mulai dari wa wajadaka. Coba. Wa wajadaka dhallan. Temukan juga kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok terakhir melafalkan surah Wadduha dari
ayat 9, 10, 11. Wa ammasa wa amma bi ni'mati Iya, bagus. Sebentar dulu. Ya, kita akan mengartikan satu persatu dari surah. Ya, surah Wadduha. Kalau diperhatikan, ya, diperhatikan. Jangan matanya sembarang dilihat ya. Diperhatikan. Coba ayat pertama. Wadduha. Apa artinya? Coba semuanya. Ya, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Yang mana itu matahari naik sepenggalan? Ya, sudah mulai muncul dari arah sana, sudah mulai ada kepanasannya sedikit ya. Muncul dari arah mana sana? Iya, makanya diperhatikan juga pagi-pagi betapa puasanya Allah menaikkan sepenggalan matahari dan mulai terasa apa? Iya, terasa panas. Biasa melihat. Iya, inilah arti dari surah Wadduha. Makanya kalau membaca Al-Quran jangan cuma sekedar dibaca, tetapi diperhatikan juga artinya supaya mengerti surah apa yang dibaca itu dan apa maunya itu surah. Tadi, misalnya selain dari surah Wadduha, selain surah Al-Fatihah, ditahu artinya supaya kalian mengerti. Ya bahwa surah Al-Fatihah ini, ya artinya begini, sama dengan surah Wadduha. Yang kedua, demi malam apabila telah sunyi. Ya, apalagi kalau sudah mulai matahari tenggelam, mulai malam. Ya, mulai malam. Ya, kalau mungkin baru malam pertama belum terasa sunyi. Tetapi kalau malam sudah berlarut, sudah mulai. Ya, betapa kuasanya Allah ya menerbitkan matahari dari sana dan menutup juga dari sana. Ya, akhirnya menjadi gelap. Oke, lanjut ayat ketiga. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat keempat apa? Coba dibaca yang keempat. Artinya, sungguh yang kemudian itu lebih bagimu dari yang permulaan. Ayat kelima, apa yang dibacanya? Ya, coba siapa yang bisa tampil ke depan? Mengartikan dari ayat kelima. Coba Sarah, silakan. Ya, coba Sarah, silakan. Apa arti dari ayat kelima? Maju-maju di sana. Ya, harus takut semangat. Ayat kelima. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Lanjut ayat ke-6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Jadi dari ayat juga ini menyebut masalah anak yatim. Yang mana itu anak yatim? Iya, sudah kehilangan orang ada di sini. Ya, iya. Kalau sudah kehilangan orang tua menjadi anak yatim, ya makanya perilaku harus diperbaiki. Ya, iya. Doakan orang tua yang sebelum meninggalkan kita, ya itu tugasnya menjadi menjadi anak yatim. Oke, lanjut ayat ke berapa? 7. Siapa yang bisa mengartikannya? Silakan. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Ya, berani ya, berani tampil. Ayat ke-7 artinya. Coba. Dan dia mendapati sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Iya. Jadi ayat juga ini ayat ke-7 ya. Tak usah bingung karena kalian dimanapun berada, kalau memang yakin bahwa Allah itu ada, kalian diberikan petunjuk. Oke, lanjut ayat ke-8. Dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya. Jadi ayat ini menyinggung juga jangan kita takut dari kekurangan, mungkin barangkali kekurangan harta, ya, tak usah ragu. Ada Allah yang melihat kita. Kalau kita yakin mau bekerja, pasti kekurangan itu bisa menutupi setiap hari, ya. Oke. Lanjut ayat berapa?
Ayat ke-9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya, jadi kita tidak bisa sewenang-wenang kepada anak yatim. Iya, contoh kecil kalau kita berdampingan anak yatim atau keluarga, orang tua kita kaya, iya, akhirnya anak yatim kasihan, sudah tidak ada lagi keluarganya, mau seenaknya dia ambil apa-apanya, dirampas. Ya, tidak bisa begitu. Ya, semakin dia anak yatim, semakin kita baik mereka. Oke. Lanjut ayat ke-10. Siapa yang bisa mengartikan ayat ke-10? Coba kita ayat ke berapa tadi? 10. Iya, ayat ke-10. Enggak usah minta ulang. Ya, kalau salah nanti dibantu sama Ustaz. Coba. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ini ya, ini juga menyinggung ayat ke-10 dari surah Wadduha. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ada biasa. Assalamualaikum Ibu, ada wanita. Buang. Ya, benar. Tidak bisa dikasih begitu, ya. Kalau memang tidak ada wanita, disuruh Ibu nanti besok ya, karena tidak ada waktu. Jangan dibentak-bentak. Sudah dengar nih? Iya. Yang sampai saya Ustaz menyamar pergi di rumah pakai topi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu saya langsung buka topiku. Baru bisa ya Ustaz. Jadi berhati-hati ya. Ya bisa saya uji kemampuanmu kalau sudah mau kasih tahu. Saya tes semua di rumah. Siapa yang berhasil? Siapa yang bisa langsung ambil wajah merah? Nggak kasih lagi dia pintar-pintar. Bisa? Iya bisa, nggak ikhlas. Jadi kalau memberikan sesuatu, biar banyak kalau tidak jelas. Contoh kecil. Pokoknya saya masuk rumahnya ada contoh. Assalamualaikum. Apa? Ada wanita bodong sedekah sedikit. Tunggu nih. Ambil dompetnya. Kasih 100. Pulang. Terima kasih banyak. Terima. Baru sampai dia bilangnya. Atau minta terus. Minta kerja kok. Berarti dia ikhlas, tidak ikhlas. Ya ikhlas dengan setengah hati. Itu tidak jahat sama Allah. Ya, mau catat Tuhan, ini tidak ikhlas. Jadi kalau memberikan sesuatu harus ikhlas. Mulai dari pulpen tak, mulai dari makanan tak. Jangan sebentar dicerita kalau laki-laki makin sumpah deh usaha di jagoanku, bayungku sereh. Nampak cerita jago kiri kanan. Ya, tidak bisa begitu. Kalau sudah diberikan hanya Allah yang maha tahu. Tak usah lagi dicerita diulang-ulang. Bisa begitu? Bisa diamalkan? Kalau bisa diamalkan, bisa dilakukan setiap hari. Baik di sekolah, di rumah, di mana aja kita berada. Ya, ketika kita bertetangga, ya silakan memberikan sesuatu dengan baik. Apalagi kalau bulan Ramadan, ya dilipat gandakan pahalanya. Oke, ayat terakhir adalah dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi apa yang diberikan oleh Allah, nikmat apa yang diberikan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Ya, kita harus syukuri. Dikasih kekayaan, dikasih miskin, diuji, dikasih sakit, harus sabar. Ya, menerima ujian. Karena dengan kesabaran, insya Allah ada hasilnya nanti kita dapat ya. Sudah dimengerti artinya? Sudah dimengerti artinya? Iya. Tadi kita sudah mendapatkan surah Wadduha. Yang kedua, mengetahui arti dari surah Wadduha. Sekarang, ya kita masuk di asbabun nuzul surah. Iya, surah Wadduha. Iya. Jadi ada 3 ini yang kita harus pahami. Dan yang pertama tadi melafalkan surah Wadduha, yang kedua adalah mengartikan surah Wadduha, dan yang ketiga tahu juga isi kandungannya atau asbabun nuzul surah Wadduha. Iya, surah Wadduha. Ya, coba diperhatikan. Ya. Dari Dr. Quraisy mengatakan, ya ini seorang dokter ini ya, seorang peneliti yang luar biasa, namanya Dr. Quraisy. Dr. Quraisy, ini Dr. Quraisy, kalau saya tidak salah, dia mantan Menteri Agama ya, Menteri Agama di Indonesia. Ya, sampai sekarang dia masih aktif
menulis buku-bukunya ya. Dia mengatakan bahwa mengemukakan tema utama dari surah Duha yakni sanggahan terhadap dugaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi SAW akibat wahyu yang belum turun juga. Ya. Itu dari penafsiran dari Quraisy ya. Ya. Alhamdulillah kita masuk dari isi kandungannya ya. Ya. Ya, tadi dari penafsiran dari Dr. Quraisy kita masuk di isi kandungan surah Wadduha. Apa isi kandungannya yang pertama? Surah Wadduha apa? Memiliki yaitu waktu saat matahari naik sepenggalan, seperti artinya dari tadi yang saya sudah bacakan. Yang kedua, surah Wadduha menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW akan kemenangan dalam berdakwah. Ya, ini Nabi kita Muhammad yang terakhir ini luar biasa. Ya, ya, dia berdakwah akhirnya Islam sejati, karena dulu Islam tidak ada. Ya, nanti Muhammad merelakan dirinya berperang, alhamdulillah Islam semakin jaya. Makanya perempuan ketika mendengarkan Sallallahu Alaihi Wasallam maka dijawab dengan cepat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena dulu itu perempuannya tidak ada harga dirinya. Kalau keluar dari bayi ibunya, kalau keluar dari bayi ibunya, dia apa itu? Kaum wanita, dipotong ini ya, biar kayak gini. Yang ada dulu harga dirinya itu adalah laki-laki. Kalau perempuan dulu seperti ikan tembang, dijual murah, tidak ada artinya. Ya, karena dulu masih ada kaum komunis, kaum kafir di sana di Mekah. Ya, iya, katanya dia bahwa saya adalah Tuhanmu, menyembah patung pada waktu itu. Ya, insya Allah nanti kalau suatu saat kan bisa kau naik jalan di sana, bahwa ini sejarahnya. Iya, di mana letak Muhammad kuburannya dan lain sebagainya. Ya, ya makanya ketika perempuan mendengarkan Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, Allahumma sholli ala sayyidina. Iya, karena kalian dialah memperjuangkan kalian sebagai perempuan. Akhirnya perempuan sekarang bangkit dan dia juga dibeli. Laki-laki yang membeli. Karena derajat perempuan tambah tinggi. Dulu kan tidak ada harga. Makanya rajin-rajinlah mengingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patuhi perintahnya Allah. Karena dengan Nabi Muhammad diturunkan sebagai Nabi terakhir. Ya, sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya bukan Nabi terakhir, tapi dialah Nabi yang pertama dan terakhir yang bisa membawa agama Islam. Dulu kaum kafir berjaya, ya, kafir itu yang menyembah bahwa ya saya adalah Tuhan, masa patung mau disembah? Ya, ternyata ada Allah yang maha kuasa. Cuma kita tidak pernah melihat langsung Allah ya. Kalau mau melihat langsung Allah nanti, perbaiki sholat kita, insya Allah berdoa. Bagaimana baginya itu Allah tidak diperanak, tidak ada orang tuanya ya. Iya, hidup sendiri, tetapi dia menguasai seluruh isi alam ini. Iya, kalau mau berjumpa, perbaiki sholat. Iya, jangan rumah diperbaiki, mobil tidak diperbaiki, tetapi sholat dipelihara, sholat 5 waktu. Ya, sholat imanun, di sholat itu tian agama. Oke, lanjut lagi. Isi kandungannya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berarti Allah meninggalkan dari membenci Rasul. Ya, selanjutnya surah Wadduha berisikan perintah dan larangan untuk berbuat semena-mena kepada anak yatim dan menghamili anak yatim yang meminta-minta. Ya, itu tadi. Ya, jadi jangan sehatnya yang semena-mena kepada anak yatim. Ketika ada juga pergi di rumah atau minta-minta, yang membentak mereka. Ya, kalau ada yang mau diberikan silakan. Tidak ada, suruh dia pergi dengan baik. Insya Allah nanti besok kita budi ke sini. Ada juga bawa bawang ke rumah, ya kasih di bawang. Baru minta apa saja yang dia bisa berikan. Kalau ada beras kasih, ya, iya. Jangan bilang ini biasa bohong, mau apa itu terserah dari dia ya. Iya, karena Allah melihat yang kita memberikan dengan ikhlas. Insya Allah nanti suatu waktu saya uji kemampuan apakah dilakukan di rumah atau tidak. Saya akan beli topik, ya baru saya jalan di rumah. Siapa kayak berhasil atau tidak? Ya sama itu yang di televisi yang apa? Yang diuji kemampuannya ya.
Ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Nanti dia menyesal ketika lihat itu juta-juta apa. Iya. Bahkan yang lolos itu terkadang orang miskin, ya diberikan uang jutaan banyak, dia tidak mau. Akhirnya, ya pas diuji kemampuannya dia berhasil, maka dia bilang inilah hadiahmu karena kamu jujur. Ya, jadi itu. Jadi berhati-hati nak. Ya semakin kita kaya itu terkadang semakin ujian banyak. Ya terkadang juga sebaliknya semakin kita miskin juga semakin ada juga ujian yang kita hadapi. Makanya penuh dengan kesabaran. Ya, oke. Selanjutnya sudah dimengerti pembahasan yang pertama apa? Melafalkan pembahasan yang kedua pembahasan ketiga isi kandungannya dipahami itu di iya, jangan sekedar dilihat tetapi saya akan ulang nanti ya. Lanjut. Oke, kita akan memberikan tugas yaitu lembar LKPD. Jadi itu dicocokkan artinya ya, mulai dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu ayat 1 sampai ayat 3. Kelompok 2 ayat 4 sampai 5 jadi cocokkan artinya. Ya, dari ayat 1 apakah sudah benar? Kelompok 3 ayat 6 sampai 8. Kelompok 4 ayat 9 sampai 11. Itu dikerja dengan berdiskusi karena sebentar saya akan tampilkan dalam satu kelompok untuk didiskusikan dari ayat 1 sampai 11. Mulai dari kelompok 1. Jadi ditulis nama kelompoknya dan arti yang saya suruh cocokkan kembali. Kelompok 1 itu ayat 1 sampai 3. Ya. Dicermati ini, didiskusikan. Ya bisa juga. Ya. Ya, coba sama-sama berdiskusi, dipahami juga ini. Sudah ditulis, oh ini maksudnya ayat 1, kedua, ayat ketiga, dan sudah cocok. Ngerti lagi? Hah? Ya. Oke. Lanjut. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 itu ayat 4 sampai 5. Jadi cocokkan artinya sudah benar. Dan dibaca ulang-ulang apa maksudnya itu dari diskusikan dengan teman-temannya ya. Dari ayat berapa? Ayat 4 sampai 5 ya. Silakan dikerja. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah tahu tadi. Ya, tulis nama kelompoknya dulu baru ini. Ya, cocokkan artinya. Artinya dari kelompok 3 saya suruhkan ayat 6 sampai 8. Cari di sini apakah sudah cocok dan kembali diskusi dengan teman-temannya. Karena saya akan sebentar per kelompok masing-masing akan mendiskusikan dari hasil tugas yang saya suruh berikan. Dan kelompok terakhir adalah ayat 9 sampai 11. Iya, oke. Jadi silakan cari artinya, baru diskusi dengan teman-temannya apa maksud dari ayat ke 9, 10, 11. Silakan kerjasama. Ya, kekompakannya ya harus kompak sama teman-temannya supaya dalam berdiskusinya sebentar akan bagus. Ya, silakan tulis nama kelompoknya. Sesudah itu cocokkan kembali dari ayat yang saya suruhkan. Ya, bagaimana kelompok 1 semangat? Semangat? Oke, semangat. Kelompok 2? Kelompok 2 semangat ya, semangat. Ya, insyaallah kalau semangat kita juga selesai. Ya, Masya Allah, kelompok 2 tahu sudah semangat. Kelompok 3, tulis nama kelompoknya dulu nak. Iya, Allah. Kelompok 4, semangat? Semangat? Coba mana semangatnya? Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, silakan. Saya berikan waktu beberapa menit ya. Ya, silakan. Iya. Waktu kita lagi satu. Ya, sudah berjalan. Sudah 30 menit. Iya, lagi 10 menit. Oke. Silakan kerjain KPD-nya. Ya, waktu tidak terasa ya. Kita sudah
di waktu 30 menit, tinggal di 10 menit lagi. Oke, silakan. Kerja cepat nggak? Iya, kelompok 1 sudah. Iya, kelompok 1 kalau sudah tepuk tangan dulu kelompok 1, kelompok 2. Wah, sudah juga. Satu kali aja kelompok 2. Kelompok 3. Iya, luar biasa kelompok 4. Iya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 luar biasa ya. Iya, dipahami semua dari hasil diskusinya. Coba, silakan saya akan menampilkan dari kelompok 1 dulu, maju depan. Dari hasil diskusinya tadi. Ya, coba. Naik semua naik, kelompok 1. Iya, kalian kelompok 2, kelompok 3 dicermati itu tadi apa hasil diskusinya tadi. Coba silakan dibacakan, mencocokkan arti dari ayat 1 sampai 3. Coba dibacakan. Demi waktu matahari seperti naik, dan demi malam apabila gelap sunyi gelap. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Iya, bagus sekali ya. Iya, ternyata didiskusikan dengan baik dan sudah mencocokkan arti dari ayat 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Saya kasih nilai 100. Tepuk tangan. Iya, bagus. Kelompok 2. Iya, kelompok 2 juga tak mau terkalahkan. Silakan. Iya, coba cocokkan dari yang didiskusikan tadi, Nak. Cocokkan dari ayat ke berapa? Ayat ke-4 sampai 5. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik daripada yang sekarang. Sebab Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, tunggu dulu, belum. Iya, iya. Bagaimana tadi penampilan kelompok 2 sudah benar? Iya, sudah pintar juga mencocokkan tugas yang saya suruhkan ya. Sudah diskusikan tadi dengan teman-temannya dan bisa mencocokkan dari ayat ke-4, 5 dan 6. Tepuk tangan dulu. Saya kasih nilai 100 juga kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tetap di tempatnya tadi. Iya, yang saya suruh cuma kelompok 3. Yang lain tetap yang selesai. Ya, silakan. Kelompok 3 saya suruhkan dari ayat 6 sampai 8. Semangat. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Lanjut. Dan dia mendapati sebagai seorang yang bingung. Lanjut. Lalu dia memberikan petunjuk. Iya, sudah. Bagaimana kelompok 3? Sudah benar? Iya. Kurang 1 ya. Ya, jadi mencocokkannya tadi kurang sempurna dari ayat ke-8. Iya, tapi alhamdulillah saya kasih nilai dapat 8. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut kelompok terakhir. Iya, jangan boleh kalah ya. Yang usahakan juga dapat 100. Silakan ayat 9, 10, 11. Sudah didiskusikan ya dengan teman-temannya. Oke. Silakan ayat 9, 10, 11. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku semena-mena, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu mengharapnya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Iya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kelompok 4 juga sudah bisa mencocokkan dari hasil diskusinya ayat 9, 10, 11. Mau dapat berapa? Iya, dapat 101 kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah anak-anakku tidak sia-sia hari ini sudah mendengarkan dari pelafalan surah juga, masuk di artinya, masuk di isi kandungannya, dan setelah saya juga berikan yang KPD, anak-anakku sudah mencermati dan alhamdulillah hari ini Ustaz puas menilai kalian semua. Ya, karena hampir semua dapat 100. Ya, dapat 100. Walaupun kelompok 3 dapat 8, tetapi ya semangatnya juga luar biasa. Ya, oke. Bagaimana? Sudah dipahami semua? Iya, jadi perlu saya sampaikan sebelum kita akhiri materi hari ini. Jadi jangan sekedar dibaca tetapi tidak diperhatikan ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini,
Ya, silahkan pelajari di rumah. Jadi inti kesimpulannya pada hari ini adalah kalian anakku harus melafalkan surah Wadduha secara benar atau secara apa yang secara tartil nak? Secara tartil apa? Dibaca dengan pelan-pelan, ya, ya harus pelan-pelan, jangan gegabah membacanya. Yang kedua harus mengerti apanya, artinya. Sambil kita pahami membaca Al-Quran, ditahui juga artinya, luar biasa. Kalau bisa hafal itu artinya dari surah Wadduha, diulang di rumahnya sebentar. Sebagai kesimpulan terakhir adalah tahu apa isi kandungan, ya tahu isi kandungannya. Jadi hari ini, ya luar biasa ya. Ya luar biasa. Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa sekali anak-anakku. Ada 3 poin kalian pelajaran hari ini sudah hampir mantap semua. Sudah anak-anakku memahami dari membaca Al-Quran dengan benar, mengartikan dan tahu isi kandungannya dari surah Wadduha. Ya, jadi perlu saya sampaikan. Tadi kita sudah simpulkan bahwa jangan sekedar dibaca, diingat terus, diulangi di rumahnya, ambil Al-Quran, dibaca terus, dan punya arti dari Al-Qurannya ya. Jadi silakan mencari Al-Quran yang ada terjemahannya, ya sehingga anakku bisa cepat dipahami. Jadi bukan saja membaca surah Wadduha, tetapi semua Al-Quran kalau bisa dipahami dari arti, dipahami dari isi kandungannya. Sudah dengar nih? Sudah dengar nih? Saya tes dulu. Mana semangatnya kelompok 1? Bulan. Mana semangatnya kelompok 1? Belum. Mana semangatnya kelompok 1? Iya. Mana semangatnya kelompok 2? Kelompok 3 mana semangatnya? Kelompok 4 mana semangatnya? Iya, tepuk tangan dulu. Masih semangat? Masih semangat? Ya, sebelum saya tutup, saya dulu tes satu persatu kembali lagi. Coba ayat terakhir. Iya, bagus. Saya coba tes apakah diingat ayat 1. Saya tes ayat ketiga. Saya tes ayat pertama. Saya tes ayat terakhir. Iya. Jadi perhatikan ketika ditunjuk, ya ini semacam apa ya? Semacam pertanyaan yang secara otomatis ya, tiba-tiba langsung ya. Ya. Coba arti dari surah Wadduha ayat pertama. Luar biasa. Kedua, arti dari ayat terakhir. Masya Allah, tolong dulu. Ayat ketiga artinya. Iya, luar biasa. Kelompok terakhir, ayat kedua artinya. Iya, bagus sekali ya. Alhamdulillah anakku sudah paham semua ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian ulang-ulangi di rumahnya nanti. Iya, insya Allah saya akan tes ulang kembali pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berberkah kepada anakku, berberkah kita semua, dan jangan pernah bosan-bosan untuk mempelajari agama Allah ya. Khusus pembelajaran materi kita yang kita pelajari hari ini yaitu surah Wadduha, arti dan isi kandungannya. Dan saya ingin ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa bidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.